saudara-saudara, saya titip. Tadi saya mendarat dan perjalanan ke sini, terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi saya kasihan juga, mereka berdiri lama di panas. Sehingga saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV, dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja. Daripada saya paham, dan memang kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka. Tiap kali saya lihat wajah-wajah rakyat, wajah-wajah anak-anak, itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda karena energi dari mereka. Tapi saya kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari, dan ini juga saya khawatir nanti bisa mengurangi waktu jam sekolah mereka. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sidang pengujian Undang-Undang Pemilu terkait kewajiban autentikasi ijazah presiden dan pejabat publik digelar di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, uji material Undang-Undang Pemilu diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi yang didampingi kuasa hukumnya Abdul Ghafur Sangaji. Dalam sidang ini, pemohon mengajukan uji Undang-Undang Pemilu terkait aturan bagi calon presiden dan pejabat publik yang hanya diminta melampirkan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa verifikasi keaslian dokumen. Pemohon menilai mekanisme tersebut menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Mengingat masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli untuk berbagai keperluan administrasi, namun calon pemimpin negara tidak diwajibkan hal yang sama. Melalui uji material Undang-Undang Pemilu, pemohon minta KPU mewajibkan autentikasi ijazah asli bagi seluruh pejabat publik mulai dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, DPR hingga DPRD. Jadi nanti lihat bahwa permasalahan isu ijazah Bapak Jokowi itu adalah masa belakang. Dalam hal ini selaku orang kebijakan publik, saya berpikir kita harus melihat masa depan. Masa depan kita harus perbaiki peraturan-peraturan perundang-undangan. Kenapa? Pada intinya kita menemukan dari dokumen-dokumen yang saya kumpulkan dari KPU, KPUD, dari berita-berita penjelasan ketua komisioner-komisioner, dan dari peraturan perundang-undangan. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil di gedung STIK PTIK Jakarta Selatan. Dalam audiensi kali ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS soal kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil di gedung STIK PTIK Jakarta Selatan. Dalam audiensi kali ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS soal kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Azidiki, menyebut kasus ijazah palsu adalah masalah serius. Namun demikian, Jimli akan menampung masukan serta akan mengawal kasus tersebut. Berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini termasuk Faisal Askaba, apa solusinya? Coba dipikirkan, kita mau bantu walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya, bukan kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud, boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi nggak bisa, kami udah putus gitu loh.
Ini merupakan rapat dengar pendapat kedua yang dilakukan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan masyarakat sipil. Sebelumnya, komisi telah menyerap aspirasi dari Gerakan Nurani Bangsa untuk membuat Polri lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS dan Refli Harun melakukan walkout saat audiens digelar bersama Komisi Reformasi Polri. Mereka keluar ruangan pasca ditolak oleh Komisi Reformasi Polri lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo CS melakukan walkout dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PT IKA. Mereka walkout setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walkout dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari koalisi masyarakat sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asyidiki telah meminta Roy Suryo CS tak hadir dalam audiensi karena statusnya sebagai tersangka. Meski demikian, Komisi Reformasi akhirnya memberikan pilihan kepada Roy Suryo CS untuk tetap ikut tanpa berbicara atau meninggalkan ruangan. Jadi kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah lalu dia jawab, oh ini bagaimana bisa nggak ini ada alas? Ya saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya kita dengar. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma Pemirsa, KPU Solo membantah pernah memusnahkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pihaknya bahkan menyebut masih menyimpan dokumen ijazah tersebut. KPU Solo membantah isu pemusnahan tanda registrasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada 2005 silam. Pihaknya menegaskan masih menyimpan dokumen-dokumen termasuk ijazah sebagai syarat pendaftaran. KPU Solo juga menjelaskan hanya buku agenda surat masuk saja yang boleh dimusnahkan secara administratif. Undang-undang KIP, terbuka informasi publik, mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Ini kami sekalian meluruskan ya, kemarin itu yang ditanya itu kan perihal permintaan dari pemohon itu untuk nomor dan tanggal surat agenda berkas masuk ya, untuk nomor dan surat agenda masuk.
Nah itu kami juga belum, apakah yang dimaksud itu buku agenda seperti ini misalnya ya. Nah kami dalam menjawab itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan. Ke informasi lain, pemirsa, sejumlah pedagang barang bekas atau thrifting curhat ke DPR dan juga berharap mendapatkan solusi terkait larangan produk thrifting. Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Rabu pagi, sejumlah pedagang baju bekas atau thrifting meminta agar usahanya dilegalkan. Namun jika hal tersebut tidak dapat dikabulkan, para pedagang itu meminta ada pemberlakuan larangan terbatas sehingga memungkinkan kuota impor terhadap pakaian bekas diberikan. Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa di kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting. Jadi pernyataan Menteri kemarin, kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa melarang baju impor bekas. Pemerintah menilai bahwa impor baju bekas ilegal tidak hanya merugikan industri tekstil dalam negeri, namun juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai ganti thrifting, pemerintah tengah menyiapkan produk-produk buatan dalam negeri dengan berbagai merek yang mencakup baju, tas, sepatu, hingga sandal. Tim Liputan iNews melaporkan.